Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, biasanya nih kalau orang buta naik di atas panggung, apa yang kalian pikirkan? Apa yang mau dia bikin? Menyanyi atau mengaji ya? Tapi kita coba buat yang lain dulu. Oke, saya ingin memulai dengan bertanya ke teman-teman. Ketika mendengar kata disabilitas, apa sih yang terpikir di dalam benak tak? Mungkin tiba-tiba terpikir lagunya The Massive, tak ada manusia. Ya, ada banyak hal yang selama ini mungkin kita keliru mendeskripsikan ataupun gambaran di dalam kepala kita terkait dengan disabilitas atau difabel, mungkin keliru. Dan saya ingin memulai membongkar stigma itu, bercerita stigma itu berdasarkan dari pengalaman hidup saya sendiri. Jadi di usia 3 bulan, ibu saya itu menemukan bercak putih di dalam mata saya. Dan itu dia tidak tahu itu apa awalnya. Di Galesong Selatan, tempat saya lahir, tidak ada fasilitas kesehatan yang memungkinkan dia untuk bertanya. Jadi yang dia percaya adalah hanya orang pintar. Dia datang ke orang pintar bertanya, kenapa ini anakku? Oh, itu kayaknya dia tidak akan melihat. Oh, ketika mendengar kata tidak akan melihat, itu di kepalanya mamaku, itu banyak persepsi kemudian yang dia mulai merasa ketakutan. Bagaimana masa depannya ini anak? Nantikah dia pergi mengemis di lampu merah? Atau dia mungkin jadi tukang pijit? Itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang salah. Tapi ketika kita mengasosiasikan kondisi seseorang dengan sesuatu hal, misalnya tukang pijit, maka virus stigma itu sudah bekerja di dalam kepala kita. Ya. Dan itu sangat secara terus-menerus itu berpengaruh di dalam kehidupan saya. Jadi proses stigma itu sendiri itu ada beberapa fase ya. Mulai dari ketika misalnya kita bertemu dengan difabel, kita akan melabeli dia berdasarkan kondisinya. Kalau dia buta, mungkin akan muncul istilah-istilah lain yang mendeskripsikan, dan itu bukan kemauannya dia disebut seperti itu. Begitupun dengan yang lain. Ketika sudah dilabel dengan label negatif, kemudian juga akan di-stereotyping, cap miring ya, istilahnya. Dan itu dialami oleh semua kawan-kawan disabilitas termasuk saya. Setelah dicap miring, disegregasi, dipisahkan lingkungannya, lingkungan bermainnya, lingkungan pendidikannya, dan itu juga saya rasakan. Ketika saya mau sekolah, jadi saya waktu adik saya masuk TK, jadi saya dengan adik itu hanya berjarak usia kurang lebih 14 bulan, dan usia saya 6 tahun, waktu itu saya protes ke mama karena adikku sudah ke TK sementara saya belum. Akhirnya saya juga dibawa ke TK. Dan ketika di sana, itu kemudian saya tidak bisa bertahan lama karena saya dibully. Orang-orang, saya tidak tahu kenapa pada saat itu, saat kita kecil pun kita sudah terbiasa membuli. Ya, dan karena kondisi itu saya tidak tahan, saya cari orang yang bully saya hafal baik-baik suaranya. Kalau dapat dia saya pukul sampai setengah mati, dan akhirnya orang tuanya protes. Sehingga saya hanya bertahan selama 3 hari di sekolah. Ya. Dan setahun kemudian saya mulai bertanya-tanya lagi. Umurku 7 tahun, adikku sudah masuk SD, saya belum. Akhirnya saya juga berpikir untuk masuk sekolah. Akhirnya saya dibawa ke sekolah luar biasa yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Jadi sejak umur 7 tahun, saya sudah tidak tinggal di rumah bersama mama. Saya tinggal di rumah kepala sekolahku yang waktu itu ingin menerima saya tinggal di sana. Dan di situ saya merasakan jahatnya lembaga pendidikan, karena kurang lebih 6 tahun saya di sekolah di SD, itu di kelas cuma sendiri. Karena tidak ada orang buta lain yang ada orang buta lain di sekolah itu, tapi kelasnya beda dengan saya. Jadi selama 6 tahun saya sendiri. Ya. Dulu setiap penerimaan raport dipuji dong karena ranking 1 toh. Iya toh, ranking 1.
Oh, itu dibangga-banggakan, ranking 1, diumumkan di masjid. Setelah saya pikir-pikir, dibodoh-bodohi kayak ini. Ya jelas bila ranking 1 karena saya sendiri. Kurang ajar betul ini lembaga pendidikan. Nah, setelah lulus SD, saya masuk SMP, masih dengan sendiri. Setelah itu kemudian saya memberanikan diri untuk masuk sekolah umum. Dan itu di tahun 2009 kita belum mengenal istilah inklusif. Dan pada saat itu saya mendaftar di beberapa sekolah dan saya diterima di SMA 6. Itu di awal sekolah itu sangat berat karena guru-guru mengatakan, guru yang seharusnya mendidik itu mengatakan, bagaimana cara mengajar ini anak? Kita tidak tahu huruf Braille. Salah alamat ini anak sekolah. Itu saya alami. Dan sejak saat itu saya mencoba mencari alternatif lain. Di usia yang masih 16 tahun, saya pernah diumumkan di depan kelas oleh guru matematika saya, Nur Syarif Ramadan nilainya 0. Itu karena dia tidak tahu ngajar orang buta matematika. Dia yang salah, saya yang disalahkan. Jadi masalahnya sebenarnya di mana ini? Hah? Ya, di situ. Dan akhirnya saya menemukan cara, saya belajar komputer, saya belajar screen reader, dan pada saat itu semua buku-buku itu saya scan, saya temukan caraku untuk bisa mengakses bahan-bahan bacaan. Di setahun kemudian sudah tidak ada itu istilah-istilah. Saya ranking 1 di kelas jurusan IPS pada saat itu. Dan alhamdulillahnya guru-guru yang awalnya berprasangka berperspektif negatif sudah mulai membaik. Dan saya akhirnya bisa lulus di situ. Saya masuk ke universitas. Sama prosesnya. Saya ini orang paling sering ditolak. Ya. Jadi kalau ada yang ditolak sama cewek satu kali, biasa itu. Biasa. Nah, ditolak lagi di universitas. Dan ya, tapi saya tetap lagi bisa masuk di situ. Ada satu pengalaman unik. Jadi waktu saya kuliah di UNM, saya tinggal di Bontonompo. Itu jaraknya dari kampus ke rumah itu sekitar 14 kilo. Setiap hari saya naik PT-PT, transportasi publik di Makassar. Di dalam satu momen saya ketemu dengan ibu-ibu di PT-PT. Dek, mau kemana? Saya mau pergi kuliah, Bu. Oh, bisa jadi kuliah meskipun kita tidak melihat. Bisa, Bu, bisa. Oh, bagaimana nanti kalau kita turun di jalan, menyeberang, terus ditabrak mobil? Tidak sedikit orang tua tak? Saya bilang, Bu, pernah lihat orang buta ditabrak mobil? Belum. Kalau orang melihat, sering. Oh, berarti kita yang harus hati-hati. Hal-hal seperti itu sering dialami oleh teman-teman difabel di sektor pendidikan. Saya pernah mengadvokasi seorang anak yang masuk ke salah satu sekolah dan ketika masuk gurunya itu langsung menolak. Kita hanya menerima orang yang bisa menulis dengan 2 tangan, membaca dengan 2 mata. Saya bilang, Bu, saya juga bisa menulis dengan 2 tangan. Adikku ini bisa menulis dengan 2 tangan, tapi caranya berbeda, pakai keyboard. Dan saya yakin ibu belum tahu. Dia tidak mau terima. Oke, saya tulis, saya buatkan rilis, lempar ke media, minta ampun akhirnya dia. Itu karena kita selalu hanya menerima apa yang kita paham, kita tidak pernah memikirkan alternatif-alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk mengakomodasi kebutuhan seseorang. Dan itu yang dibutuhkan ketika kita ingin mengakomodasi teman-teman difabel. Nah, tentu saja karena masih banyak kawan-kawan difabel mungkin yang tidak memperoleh akses seperti apa yang saya alami, sehingga teman-teman difabel kemudian hanya bisa bekerja di sektor-sektor informal saja yang tidak memungkinkan dia, karena selama ini Anda jarang ketemu dengan difabel, kita juga jarang, difabel-difabel seperti kami juga jarang berinteraksi dengan non-difabel. Jadi ada rasa minder di dalam diri kami untuk bisa bertemu, berinteraksi, dan sebenarnya hal-hal seperti itu yang sangat merentankan kami, sehingga tidak begitu banyak hal yang kami bisa kerjakan karena kita tidak
dibiasakan untuk ketemu dan tidak diperkenalkan dengan peluang-peluang pekerjaan yang lain. Makanya ketika misalnya difabel hanya bisa menjadi tukang pijit, itu misalnya ini saya bicara aspek netra ya, tapi itu sekali lagi itu bukan bermaksud untuk mendiskreditkan itu, tapi ada peluang-peluang yang lain yang bisa kita peroleh. Saya saat ini bekerja di sebuah lembaga internasional, dipercaya sebagai konsultan, tetapi orang kadang tidak percaya. Tahun 2019 saya ke New Zealand. Saya bicara dengan orang di pesawat dan dia bilang, mau kemana dek? Mau ke New Zealand. Oh, mau berobat ya di sana. Betul-betul ini isi kepalanya orang ini. Dan itu memang sangat berat sekali. Tantangannya untuk mengubah itu memang adalah tantangan yang sampai saat ini, makanya saya konsisten tetap berada di organisasi masyarakat sipil, menyuarakan hak-hak difabel, karena itu mengubah cara pandang orang itu hal-hal yang berat. Dan itu juga berdampak ke aspek lain, ketika misalnya orang mendesain bangunan atau apapun itu dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat jarang menggunakan perspektif difabel, perspektif inklusif, di mana ketika membuat bangunan-bangunan itu mestinya kita harus memikirkan apakah sebuah bangunan yang kita bangun itu dapat mengakomodasi kebutuhan setiap-tiap orang. Dan saya yakin ketika kita menggunakan perspektif disabilitas ketika membuat sebuah bangunan, pasti itu akan digunakan juga oleh orang lain. Dan itu yang mestinya sejak saat ini kita tanamkan. Ya, meskipun memang ada banyak juga kawan-kawanku yang difabel, masih ini juga menjadi PR kami, yang kadang karena sudah hidup dalam stigma, selalu saja tidak mau keluar dari situ karena sudah setiap hari dilabeli seperti itu, sehingga dia merasa minder dan tidak berani untuk keluar dari zona-zona itu. Makanya tantangan yang terbesar juga adalah mengubah cara pandang itu, bagaimana supaya kita terbiasa bertemu dan membiasakan diri berinteraksi dengan difabel. Ya. Kira-kira setahun yang lalu, meskipun misalnya saya sudah semandiri seperti ini, itu juga saya masih mengalami apa yang dikatakan penolakan-penolakan itu. Bahkan misalnya untuk mengakses perbankan misalnya, saya pernah ingin bikin akun bank yang sebenarnya layanan dari perbankan itu sangat, tapi lagi-lagi saya ditolak. Itu sudah menjadi satu hal yang sangat sering saya alami. Dan kalau kayak begitu maki kadang tinggal mau menyanyi. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu. Yang tahu lagu ini kita tahu lah usianya berapa ya. Jadi itu teman-teman, poin utamanya adalah bagaimana kita mendestigmatisasi prasangka kita mengubah cara pandang kita terhadap difabel, sehingga kita bisa setara, bisa berinteraksi tanpa ada penghalang yang mungkin menyulitkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Poin utamanya adalah include me, don't exclude me. Terima kasih.